Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Farida Susantina sebagai ketua yayasan, dan yang saya hormati Bapak Jainuri sebagai perwakilan dari DKM Masjid dan Masjid Al-Islam, dan anak-anakku yang dicintai serta ibu-ibu yang saya hormati. Marilah sama-sama kita akan mulai acara santunan kita. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih ya Ibu. Saya kan sebagai ketua pasangan ini, saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur yang sudah berbaik hati menyalurkan dananya, infaknya, sedekahnya di bulan suci Ramadan ini melalui Yayasan Bunyan. Alhamdulillah acara hari ini bisa kita laksanakan dengan baik. Salawat serta salam tak lupa kami curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa berpanjang-panjang kata lagi, marilah sama-sama kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita mendengarkan kalam Allah yang akan dibacakan oleh Ibu Uti. Pada Ibu Uti kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Uwi. Semoga apa yang dibacanya bermanfaat bagi Ibu dan teman yang mendengarnya. Dan selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan DKM Masjid Al-Hasan oleh Pak Jainuri. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi Cucu saya anak saya. Ada cucunya. Kalau saya panggil kakek ya, jadi mungkin ini cucu saya semua. Baik, siang ada semua dan ibu yang hadir pada hari ini, bapak-bapak, kegiatan menani sudah rutin ya, sudah dari tahun menjelang Ramadan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, dan juga mungkin terima kasih juga pada para donatur yang telah menyumbangkan bagaimana rezekinya untuk kegiatan Bunyan ini. Salam dari Bapak DKM yang hari ini masih di kantor, diberikan terima kasih untuk memberikan lanjut sekalian. Ibu, mudah-mudahan kegiatan ini kita berdoa semoga dapat berjalan dengan lancar, dan semoga adik-adik semua, ibu semua sehat semua pada hari ini, dan yang puasa sampai sore nanti kita mesti bertahan untuk berpuasa. Untuk itu tidak banyak yang kami sampaikan,
doakan barang-barang semua diberikan kesehatan sampai sebuah sosial ini. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Zainuri atas sambutannya. Acara berikutnya ialah sambutan dari Ketua Yayasan sekaligus ceramah tausiah Ramadan kepada Ibu Maria. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat banget ya anak-anak ibu yang masih puasa. Puasanya dari berapa hari ini? Yang ke-20. Insya Allah nanti sampai terakhir sampai kagak ya sampai 30 hari puasanya ya. Jadi anaknya soleh alhamdulillah. Pertama dan beberapa adalah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari siang hari ini kita masih kepada Allah di iman, Islam, mengisahkan dan lagi iman yang patut kita syukuri. Salam dan salam semoga kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang sebelumnya salam ibu yang telah hadir, terima kasih banyak anak-anak yang sudah hadir di acara sambutan ini. Silakan merapat, silakan bergabung anak-anak di depan. Ya silakan. Nah, sebelumnya izinkan saya mengucapkan salam takzim saya, salam hormat saya kepada orang tua saya, Bapak Ustadz Zainuri. Ini perwakilan dari DKM Masjid Al-Ihsan. Awalnya juga ada merupakan nanti yang mewakili adalah dan juga salam takzim saya kepada Ustadz Asri, ya, dan juga para ibu-ibu, ya, dan juga para anak-anak yang bergabung dalam binaan yayasan. Alhamdulillah, senang hari ini datang ke Yayasan Dunia. Senangnya kita silaturahmi ya. Ya. Tapi sebelum nanti kita ada acara sambutan, ya nanti kita ada tausiah sedikit, boleh ya? Boleh. Kita tausiah sedikit ya. Farida memberikan tausiah mengenai Lailatul Qadar. Sekarang sudah hari ke-20, berarti 10 hari terakhir. 10 hari terakhir kita sudah harus siap-siap menjemput malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu berarti kalau diistilahkan ke tahun selama 82 tahun. Nah, satu hari kita beribadah di bulan Lailatul Qadar sama pahalanya 82 tahun. Mau nggak anak-anak ibu ibadahnya dicatat oleh Allah pahalanya 83 tahun, 82 tahun? Umurnya jadi 82 pahalanya. Bagi ibu-ibu, semangat bu, senyumnya mana? Ya lemes ya masih puasa ibu, anak-anaknya semangat bu. Insyaallah yang memikirkan apa itu bukan nanti ya bu ya. Kita dengar dulu ya. Bu, kita bertutup untuk kita berbuat Bapak, bertutup untuk kita berbuat. Tapi wadah kita malam itu insyaallah sama pahalanya dengan umur kita 82 tahun. Bismillah ya bu ya, kita semangat. Bilang amal Allah ya Allah, sampaikan umurku, sampaikan aku sampai akhir Ramadan. Nah, apa tujuan dia agar kita bisa mendapatkan malam ya yang Lailatul Qadar? Yang pertama, meningkatkan iman. Apa anak-anak? Meningkatkan iman. Udah bisa baca semua kan ya? Ada yang TK, ada yang SD, ada yang SMP enggak? Ada yang SMP. Yang TK itu tangan yang mana TK? Ya ada. Ya, yang SD. Wah, SD. SMA. Kuliah.
Jadi orang beriman itu adalah ya yang beriman kepada Allah ya, kemudian beriman kepada malaikat, kitab Allah, Rasul, dan kemudian ya dia juga adalah orang yang yang beriman kepada Allah. Jadi kita tambahkan iman kita. Digas ya. Jadi setelah terakhir ini Ibu, jangan setelah terakhir banyakkan di dapur. Kurangi dikit ya Bu ya. Tambahannya tambah banyak baca Al-Quran. Apa Bu? Tambah banyak baca Al-Quran. Banyak zikir, banyak mohon ampun. Kita doanya Bu ya. Allahumma innaka aqul tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim. Sama-sama. Allahumma innaka aqul tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim. Insyaallah ya. Yang pertama. Kedua, bagaimana cara kita mendapatkan Lailatul Qadar? Berpuasa dengan ikhlas. Kita sudah sering dengan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu harus dengan iman, harus ikhlas. Jangan hanya mengeluh ya. Jangan banyak. Sekarang udah tanggal 20, berbulan THR Bu. Padahal kita dikasih rezeki banyak sama Allah, dikasih sehat, dikasih bisa sholat tarawih, dikasih bisa sholat yang Jumat miskin, dikasih bisa puasa. Rezeki nggak Bu? Rezeki. Kita kadang-kadang menganggap rezeki itu adalah apa? Adalah materi saja. Bu, kita ibadah di bulan Ramadan ini rezeki. Ada orang yang ada mayit yang ada dalam kubur minta sama Allah. Andaikan aku itu dihidupkan sehari aja kembali lagi ke dunia, aku ingin beribadah 1 hari di bulan Ramadan. Mau caranya di bulan Ramadan sehari aja, karena sungguh mulia, sungguh banyak faedahnya pahalanya di Ramadan. Kita alhamdulillah masih ada di dunia. Jangan sia-siakan. Kita harus optimalkan di akhir-akhir dunia. Jangan kita memikirkan apa THR nanti ada aja rezekinya dari Allah. Jangan Bu. Ya, kalau ada baju, apa baju baru, alhamdulillah. Dipakai di hari raya, tak punya pun tak apa-apa. Yang penting selesai puasanya dengan tahu saja ya. Jangan itu kita ini semuanya rezeki ya Bu ya. Ikhlas ya Bu ya. Jangan hitung-hitung sama baca Al-Quran hitung-hitung berapa ya, berapa lembar lagi ya. Baru baca 2 lembar itu masih sisa 8 lembar 1 juz ya. Karena udah ngantuk. Ada yang ngantuk kalau baca Al-Quran ya. Di sini ada yang sudah khatam Al-Quran ya anak-anak Ibu. Ada yang sudah 1 kali khatam. Bapak ada yang sudah 1 kali khatam. Dan ada yang siap lagi ya. Bapak ada berapa kali khatam Bapak? 2. Tak paham 2 kali khatam. Alhamdulillah ya. Jadi kita yang ketiga sholat tarawih. Ya kalau menurut Imam Syafi'i, saya mohon ampun pada Allah kalau saya salah. Cara kita mendapatkan amal yang terhadap paling tidak 1 hari terakhir itu jangan tinggalkan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Karena kalau sudah terakhir itu sholat isyanya berjamaah, subuhnya berjamaah, sama bapak-bapak ya, itu insya Allah kan malam yang adanya kan lewat kan mulai dari malam.
Bu, daripada pegang HP. HP itu adalah pencuri Ramadan. Kalau pegang HP ibu bisa setengah jam? Bisa. Lihat TikTok? Enggak ya. Lihatnya Al-Quran ya. Ayo anak-anak saya masuk Bu. Anak-anak suka lihat baca Al-Quran setiap hari? Saya, alhamdulillah. Siapa lagi yang sudah baca Al-Quran? Turun tangan. Siapa lagi sudah baca Al-Quran anak itu? Turun tangan. Turun tangan. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi sholat tarawih. Barang siapa melakukan yang memakan karena iman dan mencari amalan, maka dosa-dosanya akan diampuni. Jadi jangan kayak itu sholat tarawih. Makannya jangan kenyangan, ya. Simpan sedikit untuk sholat. Jangan berkesedihan imamnya panjang ngomel, imamnya pendek ngomel juga sesaat dan nafas pada berdua. Tapi ikhlas karena Allah. Keempat, itikaf di masjid. Ya, sekalian kali siapa yang ingin bertikaf denganku maka lakukanlah pada sekitar. Misalnya sudah hari ini sudah lihat ya, ini ada itikaf nggak di masjid sana? Ada ya, itikaf ya. Nah, makanya kita bikin hari yang terakhir sebuah hari di dunia karena sebuah hari terakhir memang bikin program sudah ada kegiatan sekolah lagi. Biar fokus nanti gurunya ibadah. Karena guru di sini targetnya harus khatam 3 kali. Kita bikin target guru di yayasannya minimal khatam 3 kali. Termasuk Pak Kona, Bu Kubi, Bu Farida, dan guru lainnya. Ya. Itikaf ya Bu ya. Nah, kalau kita nggak bisa itikaf sepanjang malam boleh beberapa jam saja. Namanya itikaf kan berdiam. Bu itu kalau punya anak kecil, apalagi nih anak misalnya lihat ya, lagi itikaf anaknya nanti mau ini, itu kamu pindah masuk, ya kan? Kalau berbawa silakan. Tapi kalau misalnya itu mau berdiam bareng beberapa jam, silakan. Ya. Kemudian membaca Al-Quran. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan. Dan beliau lebih bawah lagi di bulan Ramadan setiap saat beliau. Beliau menunggu beliau setiap malam untuk tadarus Al-Quran. Ibu ya, usahakan ibu-ibu jamaah ya, jamaah masjid Al-Asam ini minimal 1 kali khatam ya Bu ya. Ya, berakap-akaplah dengan Al-Quran. Insyaallah Al-Quran nanti Al-Quran akan memberikan syafaat tidak hanya ada di akhirat dan alam al-kubur pun nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Quran. Ketika kita nanti semuanya kita nanti Al-Quran yang menemani kita. Tanya siapa kamu? Aku adalah bacaan Al-Quran. Mau nanti ditemani oleh Al-Quran ya alam kubur mau? Iya, kalau anak paham ya. Itu kayaknya ya, dulu ya. Karena kita kan sudah cerita dalam 50, ada yang sudah wanita lolos 60, lalu Farida sudah wanita lolos 60 tahun. Kayaknya sama dengan Pak Jokowi ya. Pak kita wanita ya Pak, lolos 60 tahun ya Pak. Iya. Kalau Ustaz Nasir sudah cerita kalau wanita Ustaz dan wanita atau cerita? Cerita jelas 50 tahun, wanita lolos 60 tahun. Ustaz kasih penjelasan ini kasih belum Ustaz kasih ya. Farida dan Nuri ini udah lebih ya. Jadi kita udah berpacu dengan usia. Ya Allahumma sholli yang keenam berdoa dengan sungguh-sungguh. Sesungguhnya Allah menjelaskan beberapa orang dari api neraka ada 3 kali di bulan Ramadan. Setiap muslim tak boleh jadi makan orang kabulkan hadis ya. Jadi jangan lupa ya kita berdoa, apalagi di hari ini di bulan Ramadan lagi turun hujan. Tapi kalau itu adalah sama itu dalam waktu yang sangat mustajab berdoa. Jika ada hujan dalam dunia kurang baca doa Allahumma sholli ala agar hujan berkatakan dan doa. Kenapa kalau lagi hujan bulan Ramadan kebanyakan berdoa? Karena insya Allah doa di bulan
ya. Yang ke-8 berinfak dan bersedekah. Ya, Rasulullah bersabda, bagi Rasulullah apakah diingatkan pertama sedekah 2 bulan Ramadan. Pada kesempatan hari ini saya dalam Yayasan Dunia banyak mengucapkan kasih banyak nih. Jadi acara saudara atas bantuan dari para donatur, ada dari keluarga Pak Iskandar Dewantara, ada dari Yayasan Al-Quran Ikhlas, ada dari Guru Benah, dari Bukit Daus, dari Majelis Talim Asyifa UNJ, kemudian dari Mama Asla, Mama Nivia, dan juga dari Mama Nubati Muhammadiyah, dari Pak Iwan, dari anak, dan lagi mudah-mudahan yang diberikan dapur baik zakat maupun sedekahnya insya Allah dimakan. Sedekah yang paling bagus adalah sedekah Ramadan. Termasuk juga zakat yang diberikan insya Allah berkah, ya, mudah bermanfaat dan insya Allah kita ada santunan bahkan ayat kita. Kita juga ada santunan khas dan juga ada sembako yang kita dapatkan dari para donatur. Mudah-mudahan Allah ridhoi dalam ya. Selanjutnya yang ke-9 menghidupkan malam, ya. 10 hari terakhir yang kedua menghidupkan malam. Barang siapa yang beribadah menghidupkan bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ternyata ini bagus sekali. Inilah orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Mau nggak anak ibu mendapatkan Lailatul Qadar? Mau. Dan bisa dikatakan dulu baca. Ya dikatakan dulu ya. Halo. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Barang siapa bersungguh-sungguh pada seluruh hari yang terakhir di bulan Ramadan dengan melakukan sholat, baca Al-Quran, berdoa, dan amalan ibadah lainnya, pasti dia mendapatkan Lailatul Qadar yang beruntung dengan apa yang Allah jadikan. Kawan, semoga kita semua yang ada di sini dapat malam Lailatul Qadar. Kita doakan Allah supaya tapi jangan kita berdoa tapi setiap malam tidur, setiap malam main HP, setiap malam kadang-kadang nggak berdoa, nggak baca Quran, doa tapi tidak ada ikhtiar, nggak bisa ya. Jadi sedikit kita kurangi tidur kita supaya Quran ini jangan sia-siakan. Allah ridhoi kita, Allah rahmati kita, Allah selamatkan kita, Allah kuatkan kita. Dan itu yang saya sampaikan ya, ada maaf, ada salah bilang dari pribadi saya yang memang banyak salah bilang menarik datang dari Allah. Alhamdulillah kita pada tadi maaf lahir batin, ampun, astagfirullahaladzim, kata dengan alhamdulillah